Quality management yang akan diaplikasikan membutuhkan alat-alat untuk membantu, terutama dalam proses melakukan identifikasi permasalahan yang muncul dan ingin segera diselesaikan untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Alat-alat yang digunakan dalam TQM ini ada yang digunakan untuk menghasilkan ide. Ide ini mencakup sebenarnya permasalahan kualitas apa yang perlu diselesaikan oleh perusahaan. Kemudian jenis alat yang kedua ini digunakan untuk mengorganize atau mengatur dari data-data yang akan mensupport dari permasalahan yang muncul dan mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian untuk memperdalam permasalahan yang muncul, maka ada juga alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut. Apa saja jenisnya? Kita bisa lihat alat untuk menghasilkan ide di sini ditawarkan ya, dan sering disebut sebagai 7 tools of quality ya, atau 7 alat dalam TQM ya, di mana yang pertama adalah alat untuk menghasilkan ide. Kita bisa dilihat di sini, kita lihat bersama-sama ada yang dinamakan dengan check sheet ya, bentuknya seperti tabel. Nah, ini digunakan untuk merekap data-data, contohnya seperti data cacat produk, berapa kali dia muncul dalam shift-shift tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, untuk alat yang menghasilkan ide, bisa dari scatter diagram. Apa itu? Nilai dari satu variabel dibandingkan dengan variabel yang lain dan dimunculkan dalam bentuk grafik. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan dengan cause and effect diagram, atau biasa disebut dengan fishbone. Jadi alat ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dari satu permasalahan yang muncul. Nah, ini alat untuk menghasilkan ide. Kemudian jenis alat yang kedua adalah alat yang digunakan untuk mengorganize atau mengelola data, yang dimulai dari satu. Ada yang dinamakan dengan Pareto charts. Ya. Pareto chart di sini adalah satu grafik yang fungsinya untuk mengidentifikasi atau melihat bahwa sebenarnya kecacatan ini, efek yang terbesar itu disebabkan karena apa ya. Dan kemudian untuk alat yang berguna untuk mengorganize data atau mengatur data ini adalah flowchart atau proses diagram yang isinya adalah bagan yang menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan dalam satu proses produksi. Jadi di dalamnya mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam proses produksi tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah alat untuk mengidentifikasi masalah. Ya, di mana di sini ada dinamakan histogram, yaitu distribusi yang menunjukkan berapa kali atau seberapa besar frekuensi kemunculan dari satu kondisi yang di sini dinamakan dengan variabel. Kemudian juga ada alat statistical process chart, ya, statistical process control chart. Bahkan dengan waktu dengan sumbu horizontal untuk melihat seberapa besar hasil produksi itu tidak melebihi batas bawah cacat dan batas atas dari cacat produk. Nah, di sini ketika kita sudah tahu alat-alatnya, maka kita bisa melakukan implementasi pada perbaikan kualitas, di mana perbaikan kualitas ini meliputi alur tertentu yang di sini kita namakan PDCA cycle, plan, do, check, dan act. Apa itu plan? Kita harus merencanakan dulu perbaikan kualitas atau permasalahan apa yang ingin kita munculkan untuk melakukan perbaikan kualitas tadi. Kemudian do, kita lakukan pelaksanaan ya, kita lakukan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Seberapa baik perencanaan itu bisa kita implementasikan. Nah, di sini kemudian kita cek apakah implementasi kita itu sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Ketika kita sudah melakukan evaluasi atau cek bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan rencana, sudah berhasil atau tidak, maka selanjutnya kita masuk ke act, yaitu kondisi di mana apabila pelaksanaan perbaikan kualitas yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya direncanakan, maka perlu adanya perbaikan-perbaikan pada proses perencanaan atau pelaksanaan. Kalau memang dibutuhkan, maka akan dimunculkan satu perencanaan yang baru yang bisa meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Jadi itu adalah tahapan perbaikan kualitas yang perlu untuk dilakukan dalam proses perbaikan kualitas.